Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita pegang satu sumber menarik nih, dari Pramudita Dharma Prasetya. Sumber ini ngebahas soal penerapan Sports Education Model, atau SEM, khususnya buat permainan invasi kayak bola tangan gitu. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana sih menurut penulisnya, SEM ini bisa kasih pendekatan yang lebih seger gitu ya, pengalaman autentik lah di PJOK. Katanya sih lebih dari sekedar belajar teknik dasar. Oke, siap? Kita bedah? Siap, jadi ini bukan cuma soal lempar tangkap bola aja ya berarti? Iya, bener. Penulisnya, si Prasetya ini, nekenin banget kalau SEM itu bukan cuma main game. Fokusnya luas, ada partisipasi aktif, terus pengembangan skill sosial kayak mimpin tim, kerjasama, sportivitas juga. Dan yang penting, pemahaman olahraganya jadi utuh. Yang unik banget nih, dan ini kayaknya yang bikin beda sama PJOK biasa, Anda sebagai siswa itu didorong buat ambil banyak peran. Oh ya, peran apa aja tuh? Macem-macem. Bisa jadi pemain, ya jelas. Tapi juga bisa jadi pelatih kecil-kecilan, wasit, tim medis bohongan, bahkan kayak panitia turnamen gitu. Tergantung minatnya apa. Wah, menarik gitu. Jadi nggak pasif ya siswanya? Betul. Kedengarannya ambisius ya, tapi kayaknya ada tujuannya. Iya, dan poin pentingnya tuh kenapa gitu loh. Kenapa perlu banyak peran? Prasetya ini bilang, ini tuh biar lingkungan belajarnya jadi lebih bermakna. Dan ya jujur aja, lebih seru pasti. Lebih seru, setuju sih. Tujuannya jadi bukan cuma biar jago main bola tangannya, tapi lebih ke nyiapin kita jadi orang yang lebih kompeten sosialnya, bisa kerjasama, bisa mimpin, lebih pede lah buat kehidupan di luar lapangan. Pengembangan karakter lewat olahraga ya intinya. Persis. Ngomongin pengembangan karakter, gimana tuh praktiknya peran-peran itu? Di artikelnya dijelasin nggak? Siswa beneran jadi wasit gitu? Ada contohnya, dia cerita soal implementasi handball tournament di sekolah. Nah, di turnamen ini, siswa itu nggak cuma tanding, tapi terlibat di semua aspek. Semua aspek gimana tuh? Ya mulai dari bikin jadwal main, bentuk tim, siapin strategi, terus pas pertandingan ya mereka jalanin, nyatat skor, statistik, sampai nanti ada kayak perayaan di akhir kompetisinya, gitu. Mereka dibagi per kelompok kerja, sesuai minat. Ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin itu. Jadi ya mereka beneran ngerasain jadi panitia, pencatat skor, pemimpin tim. Wah, oke. Kebayang sih, jadi lebih kompleks ya, tapi kayaknya seru. Tapi pasti ada tantangannya dong, model baru gini. Terus ya klasik lah keterbatasan fasilitas sama alat di sekolah. Itu kendala banget di mana-mana. Nah, iya kan, fasilitas. Satu lagi, gimana caranya mastiin semua siswa terlibat aktif? Kan kemampuan sama minat anak beda-beda ya. Jangan sampai ada yang cuma nonton di pinggir lapangan. Oke, soal fasilitas nih, tadi disebutkan jadi tantangan. Tapi katanya ada solusi kreatif ya di artikel ini. Saya penasaran banget soal ini. Iya, ini nih yang menurut saya juga keren banget dari paparan Prasetya. Jadi karena kurang bola tangan standar, gurunya itu inovatif banget. Mereka bikin bola tangan modifikasi. Modifikasi? Dari apa? Dari kertas bekas. Kertas bekas digulung-gulung dibentuk jadi bola gitu. Hah? Serius? Kertas bekas? Bisa gitu ya? Bisa. Dan ini pinter banget solusinya. Nggak cuma ngatasin masalah kurang alat, tapi juga nyambung sama program sekolah, Adiwiyata. Oh, program lingkungan itu ya? Iya. Jadi sambil belajar bola tangan, sekalian praktek daur ulang, ngurangin sampah kertas. Kena banget kan? Wah, itu sih cerdas banget ya. Dua masalah selesai sekaligus. Tapi, kepikiran nih, kalau pakai bola kertas gitu, ngaruh nggak ke skill main bola tangannya? Maksudnya, lemparannya, akurasinya, jadi kompromi nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau di artikelnya Prasetya ini, fokusnya memang lebih ke gimana inovasi ini bikin SEM-nya tetap jalan, bikin siswa lebih aktif, lebih terlibat gitu. Nggak dibahas sih perbandingan detail skill teknisnya gimana kalau pakai bola standar sama bola kertas. Oh, oke. Tapi ya, kalau kita lihat dari kacamata SEM yang lebih luas, kan penekanannya di pengalaman belajar holistiknya itu. Justru mungkin karena alatnya terbatas, mereka jadi belajar mecahin masalah, adaptasi, kerjasama. Fokusnya jadi geser dikit, bukan cuma lemparannya harus pas, tapi lebih ke gimana caranya kita tetap bisa main dan belajar bareng dengan alat seadanya. Masuk akal juga sih sudut pandangnya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih,
Apa sih intinya dari penerapan SEM yang udah dimodif sana-sini nih? Intinya ya, SEM itu apalagi kalau kreatif kayak pakai bola kertas tadi, benar-benar bisa ngubah wajah PJOK. Udah bukan lagi sekedar aktivitas fisik buat keringetan aja, tapi jadi tempat buat ngembangin diri secara utuh. Utuh gimana maksudnya? Ya nggak cuma ototnya yang dilatih, tapi juga otaknya buat mikir strategi, aturan main, terus skill sosialnya, kerjasama, komunikasi, emosinya juga ngadepin menang, kalah, sportivitas, bahkan karakternya juga kebentuk, tanggung jawab, mimpin, kreatif. Nah, fleksibilitas model ini yang bikin dia bisa jalan terus walau ada kendala. Pengembangan diri yang utuh lewat olahraga ya, konsepnya kuat banget. Betul, dan ini mungkin jadi satu pertanyaan buat Anda renungin nih di akhir. Kita udah lihat kan gimana SEM sukses bikin siswa terlibat di banyak peran jadi pemain, pelatih, wasit, panitia dalam konteks olahraga. Dan itu bikin belajarnya lebih kaya. Iya, iya. Nah, coba dia bayangin, gimana kalau pendekatan yang kayak gini, yang multi peran, yang dipimpin siswa, diterapin juga di mata pelajaran lain, di luar PJOK. Di pelajaran lain ya, kayak matematika atau sejarah gitu, buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga ada wawasan baru ya dari sumber yang tadi kita bahas bareng. Sampai jumpa di sesi berikutnya.